dia ngebuang jasadnya Ethan ke tempat pembuangan sampah. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai misteri hilangnya bocah laki-laki bernama Ethan Pats. Nah, sebelum aku mulai ngebahas kasus hilangnya Ethan Pats ini, aku mau bilang terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Dan semoga kalian gak lupa untuk subscribe di bawah ya. Langsung aja kita mulai bahas kasus hilangnya Ethan Pats. So, bocah laki-laki bernama Ethan ini itu adalah bocah berusia 6 tahun dan dia itu lahir di Amerika. Dan waktu berita dia hilang itu terjadi pada tahun 1979. Nah, jadi kronologinya itu tepat pada tanggal 25 Mei 1979, si Ethan ini itu dikabarin suka banget pergi ke halte bus sekolahnya sendirian. Dan waktu itu kondisinya si Ethan ini lagi pakai baju warna biru dan dia itu juga suka banget bawa mainan-mainan kesayangannya kayak mobil-mobilan gitu di dalam tasnya. Dan itu kondisinya si Ethan ini lagi megang duit $1 yang mau dia gunain buat ngebeli soda. Nah, saat si Ethan ini udah siap pergi dari rumahnya, sebelumnya si ibunya ini tuh cuma nganterin si Ethan kayak ke depan rumahnya di pinggir jalan, dan ibunya tuh cuma ngeliatin Ethan dari jauh. Dan seterusnya si Ethan itu jalan menuju halte bus sendirian. Itu adalah terakhir kali si ibunya Ethan ini ngeliat sosok anaknya. Karena setelah itu si Ethan ini udah gak pernah ditemuin lagi. Nah, setelah si ibunya ini nyadar kenapa anaknya kayak gak balik-balik dari sekolahnya, si ibunya ini langsung hektik, langsung nelpon polisi. Tapi sayangnya saat itu polisi tuh responnya lama banget. Sampai udah beberapa saat setelah si ibunya Ethan ini berhasil nelpon polisi, akhirnya polisi tuh berhasil untuk dihubungin dan datang untuk menyelidikin kasusnya si Ethan ini. Semua tim polisi udah dikerahin buat nyari Ethan ke seluruh jalanan atau halte bus di sekitar rumahnya Ethan itu. Tapi akhirnya penyelidikan ini tuh gak ngebuahin hasil apa-apa, yang artinya Ethan ini gak ditemuin hari itu. Akhirnya selama berhari-hari ke depan, kasusnya si Ethan ini makin menyebar luas sampai kasus ini tuh jadi kasus yang paling terkenal di Amerika Serikat. Sampai ayahnya si Ethan ini sendiri yang berprofesi sebagai seorang fotografer mutusin buat ngekopi foto-foto anaknya, dan dia juga nyebarin foto-foto ini tuh ke seluruh tempat supaya orang-orang itu bisa langsung laporin ke pihak berwajib kalau mereka itu berhasil nemuin anak sematawayangnya. Dan saking tenarnya kasus si Ethan ini, sampai-sampai fotonya dia, foto anak ini tuh sampai dipajang di kotak kemasan susu instan yang biasanya suka banget dijual di supermarket. Dan kasusnya Ethan ini jadi kasus yang paling besar hilangnya anak di Amerika Serikat. Sampai-sampai fotonya Ethan ini berhasil dipajang di layar besar Times Square. Dan gak cuma itu, karena kasusnya si Ethan ini sampai-sampai tanggal 25 Mei itu diperingati oleh pemerintah Amerika sebagai Hari Anak Hilang Nasional. Lanjut, kasus ini itu akhirnya terus berlanjut diselidiki oleh polisi. Tapi polisi itu gak bisa nemuin gimana caranya si Ethan ini bisa hilang. Bahkan seluruh polisi tuh udah nyari ke setiap sudut tapi gak bisa ditemuin celah sedikit pun mengenai tanda-tanda keberadaan si Ethan ini. Akhirnya pada tanggal 30 Januari 2010, ada seorang laki-laki yang merupakan seorang mantan narapidana itu ngaku-ngaku kalau dia adalah pembunuh dan juga penculiknya Ethan 31 tahun yang lalu. Pria itu bernama Pedro Hernandez yang berasal dari New Jersey. Terus akhirnya si Pedro ini ditangkap sama polisi dan dia langsung diwawancarain lebih lanjut mengenai kasus hilangnya si Ethan ini. Gak butuh waktu panjang buat ngebuat si Pedro ini ngaku apa yang udah dilakuin sama si Ethan, bocah berusia 6 tahun tadi. Dan gak lama si Pedro ini langsung nyatain semua hal yang udah dia lakuin sama Ethan. Jadi dia itu cerita kalau dia itu awal-awal ngecekik si Ethan ini, terus dia itu ngebuang jasadnya Ethan ke tempat pembuangan sampah. Tapi polisi tuh gak ada yang percaya sama pernyataannya si Pedro ini, karena yang pertama polisi tuh gak nemuin bukti-bukti yang bisa mendukung pendapatnya si Pedro ini. Dan dia juga mengidap penyakit yang membuatnya sering banget berhalusinasi. Akhirnya pada bulan Mei 2015, polisi dan pihak pengadilan itu mutusin buat menutup kasus ini karena emang gak bisa ditemuin beberapa bukti atau beberapa saksi-saksi mata yang mengetahui mengenai kasusnya si Ethan ini. So, gimana pendapat kalian mengenai kasus hilangnya Ethan Pats? Komen di bawah pendapat kalian dan jangan lupa untuk like,
comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin dan bersemangat untuk membuat video-video baru setiap harinya. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!